Saksikan tayangan diskusi Sekolah Sabat untuk menambah pemahaman kerohanian kita bersama konsep Cohen Serves People. Baik, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita kembali bergabung bersama konsep Cohen Serve People dalam pembahasan pelajaran sekolah sahabat kita. Dan pada saat ini kita masuk di dalam pelajaran yang kedua dari pelajaran kita tentang pendidikan sepanjang 1 triwulan ini. Dengan demikian, kita akan mendengarkan penjelasan pemaparan materi beberapa menit dari Pendeta Ricky Mual, tetapi sebelumnya kita akan terlebih dahulu berdoa yang dipimpin oleh Pendeta Adrian Lunesi. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan memulaikan untuk belajar, berdiskusi akan pelajaran sekolah sahabat. Kiranya Engkau akan menuntun kami Tuhan, khususnya para hamba Tuhan yang akan membawakan. Tuhan akan urapi dengan kasih karunia Tuhan, sehingga setiap firman yang akan disampaikan, semuanya sesuai seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami sudah berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Baik, saudara-saudara yang bergabung di Facebook atau juga nanti yang akan menyaksikan di YouTube, pelajaran pada malam hari ini atau ketika nanti diputar, baik pagi ataupun siang, adalah pelajaran yang kedua yang akan dibahas pada saat ini. Dan pelajaran ini sangat menarik tentunya untuk kita bahas bersama-sama, yaitu yang berjudul keluarga. Bagaimana keluarga di dalam rumah tangga masing-masing sejak awal mula dan sampai sekarang ini, dan peranan orang tua untuk dilakukan di dalam kehidupan. Untuk itu, mari kita dengarkan pemaparan yang akan disampaikan oleh Pendeta Ricky Mual. Dipersilakan. Baik, selamat malam. Apa terdengar suara saya? Terdengar? Oke, siap. Oke, baik. Selamat berjumpa kembali kepada sahabat konsep dimanapun Bapak Ibu Saudara berada yang menyaksikan pelajaran sekolah sahabat saat ini. Kita sudah sampai ke pelajaran yang kedua dalam judul besar selama 1 triwulan ini adalah pendidikan. Dan saat ini kita sampai kepada topik yaitu tentang keluarga. Nah, ayat intinya diambil dari Amsal 1 ayat 8, yaitu, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Dari ayat ini kita menemukan ada anak, di situ ada ayah, di situ ada ibu. Ada anak orang tua, ini bicara tentang keluarga. Nah, yang menarik juga di Amsal 1 ayat yang ke-9, lanjutan dari ayat yang ke-8, mengatakan bahwa sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan 1 kalung bagi lehermu. Jadi mendengarkan didikan ayah adalah karangan bunga yang indah bagi kepala, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibu adalah kalung bagi lehermu. Saudara, didikan ayah dan ajaran ibu adalah sesuatu yang berharga, adalah sesuatu yang mahal, yang sayang sekali kalau disia-siakan. Itu sebabnya apa yang dilakukan oleh orang tua, apa yang diajarkan oleh ayah dan ibu adalah hal yang penting. Nah, kita akan lihat lebih lanjut. Di waktu yang singkat ini saya coba berbagi beberapa pelajaran yang saya dapatkan dari pelajaran sekolah sahabat. Yang mudah-mudahan boleh jadi berkat buat sahabat konsep yang menyaksikan dan boleh memperkaya pengetahuan kita juga akan firman Tuhan. Yang pertama, bagian pertama adalah pendidikan keluarga. Pendidikan di Eden, ya, ini pendidikan yang non
formal. Gurunya siapa? Ya Bapa itu sendiri, Tuhan adalah gurunya, Adam dan Hawa adalah muridnya. Lalu apa pelajarannya? Kan kalau pendidikan harus ada apa mata pelajarannya? Yaitu tentang kemuliaan dan kasih Allah, tentang penciptaan, tentang hukum, dan juga tentang penebusan. Bagaimana cerita penebusan yang begitu luar biasa yang dibahas di Eden. Ya kita sudah bahas ini di minggu yang lalu. Nah, selanjutnya Adam dan Hawa mengajarkan itu kepada Kain dan Habel. Jadi sebagai orang tua, Adam dan Hawa tadinya belajar dari Tuhan, langsung dari Tuhan. Ini luar biasa ya kesempatannya. Lalu sekarang diteruskan, diajarkan kepada Kain dan Habel. Nah, ini beberapa hal yang menarik kemarin. Di kelas Taman Eden, Adam dan Hawa, ya kita tahu ceritanya jatuh dalam dosa. Ya. Lalu dicerita Kain dan Habel, Kain nggak menurut ya. Nah, pelajarannya sama, tapi hasilnya bisa berbeda. Ada yang positif, ada yang negatif. Ada pendidikan saja hasilnya bisa positif dan negatif. Jadi saudara bayangkan, apalagi kalau tidak ada pendidikannya. Nah ini jadi menarik, kenapa? Kenapa kok hasilnya ada positif dan negatif? Dalam hal belajar, saudara tidak pernah ada paksaan. Pelajaran dan arahan itu diberikan, tapi pilihan ada di tangan muridnya. Tuhan tidak bisa paksakan manusia itu ya, karena kasih yang sejati itu hanya timbul dari dari hati, yaitu dari kebebasan untuk memilih. Nah, kebebasan memilih itu ada resikonya. Ya, kalau dia pilih yang negatif, ya jadi negatif. Kalau pilih yang baik, jadinya positif. Itu sebabnya pelajarannya sama, arahannya diberikan, tapi pilihan ada di tangan muridnya. Nah, lalu berikut cerita tentang pendidikan Yesus. Alkitab tidak secara rinci menjelaskan apa yang Yesus alami mulai dari sejak lahir sampai usia 12 tahun, sampai akhirnya 30 tahun ketika dia mulai pelayanannya. Yesus belajar dari orang tuanya, belajar tentang kehidupan dan tentang kerohanian. Kita tahu ceritanya Yusuf dan Maria adalah pasangan yang takut akan Tuhan, pastilah mereka ajarkan kebenaran Tuhan kepada anak mereka. Nah ini kutipan yang menarik dari hamba Tuhan Nyonya White di buku Alfa dan Omega. Yesus tidak memperoleh pendidikan di sekolah rumah sembahyang. Ya. Kebiasaan orang-orang Yahudi ketika itu memberikan pendidikan untuk anak-anaknya di sana. Ibunya lah gurunya manusia yang pertama. Jadi sebagai manusia, ibu dari Yesus inilah yang menjadi gurunya yang pertama. Dari bibir ibunya dan surat gulungan nabi-nabi yang mempelajari hal-hal semawi. Justru sabda yang difirmankannya sendiri dulu kepada Musa untuk bangsa Israel, kini diajarkan kepadanya di pangkuan ibunya. Ketika ia meningkat dari masa kanak-kanak ke masa muda, ia tidak berusaha belajar di sekolah rabi-rabi. Ia tidak memerlukan pendidikan yang diperoleh dari sumber semacam itu. Sebab gurunya ialah Allah. Saudara, kita ingat betul cerita Yesus ya, bagaimana dia bisa berinteraksi ya, bahkan diskusi di level yang luar biasa dengan dokter-dokter di bait suci itu ya. Dan inilah apa yang Yesus lakukan karena dia belajar dari orang tuanya, terlebih yang paling utama dia belajar dari Tuhan itu sendiri. Lalu hal yang berikut yang saya dapatkan tentang komunikasi guru dan murid ya. Di pelajaran sekolah Sabat ada judul tentang komunikasi. Nah, guru itu adalah seorang yang punya pengetahuan, dia punya hikmat, punya informasi, dan itu digunakan untuk disampaikan kepada murid-muridnya. Jadi kalau guru tidak punya pengetahuan, nggak punya informasi, ya itu tidak guru namanya. Nah, bagaimana guru bisa punya hal tersebut? Guru juga harus terus belajar, bahkan lebih dari cara muridnya belajar. Kalau gurunya tidak belajar, ya ilmunya begitu-begitu aja. Nah, lalu tugas guru berikutnya adalah dia harus bisa transfer ilmunya kepada muridnya. Percuma punya ilmu, tapi dia bisa ditransfer ilmunya. Nah, dalam hubungan keluarga ya, hubungannya dengan firman Tuhan, ayah dan ibu ini sebagai guru bagi anak-anak mereka juga harus belajar ya, belajar tentang firman Tuhan, belajar tentang bagaimana Tuhan itu, supaya mereka bisa ajarkan kepada anak-anaknya. Nah, satu contoh sederhana begini. Saya yakin dan percaya kita punya guru di sini ya, Pendeta Pardosi ini guru kita semua. Apa yang Pendeta Pardosi miliki sekarang itu pasti tidak sama dan bahkan jauh dari apa yang ilmu yang dia miliki mungkin waktu dia baru selesai kuliah. Nah,
Saya yakin dan percaya Pendeta Pardosi pasti harus improve dirinya ya. Dia belajar banyak, dan apa yang dia pelajari itu akhirnya bisa ditransfer ke kita ini murid-muridnya. Dan yang lebih penting juga adalah dalam konsep ayah dan ibu ini, bagaimana ayah dan ibu ini bergumul ya, belajar tentang Tuhan, bergumul bagaimana mengenal Tuhan, dan pergumulannya itulah yang disampaikan juga kepada anak-anaknya. Bagaimana Tuhan baik, bagaimana Tuhan menjawab doa mereka dan menjaga kehidupan mereka. Sama juga seperti Sir Pardosi mungkin. Bagaimana dia mencari jawaban atas masalah-masalah pertanyaan-pertanyaan yang ada. Nah, caranya itu juga diajarkan kepada murid-muridnya, kepada kita. Jadi kalau gurunya tidak pernah bergumul untuk mencari jawaban, bagaimana dia mau ajarkan? Nah, dalam kehidupan rohani ini peran orang tua yang begitu sangat amat penting untuk dilakukan. Lalu berikutnya, komunikasi yang baik hanya terjadi kalau ada interaksi. Nah, bagaimana interaksinya bisa terjadi? Muridnya harus senang belajar dan gurunya juga senang mengajar. Dalam hubungan rohani dengan Tuhan, kita perlu interaksi ya, kita perlu berdoa, kita perlu bertanya sama Tuhan. Tuhan, bagaimana ini ya? Kenapa ini begini ya? Tuhan, bagaimana kehidupan saya? Jadi ada interaksi di kelas, ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari murid-murid yang senang belajar dan gurunya juga senang untuk mengajar murid-muridnya. Itu sebabnya perlu baca firman supaya kita dapat pelajaran dari Tuhan itu sendiri. Nah, Tuhan itu selalu senang mengajar kita. Lalu pertanyaannya, apakah kita senang untuk belajar kepada Tuhan? Ya, di satu kelas ada mungkin murid yang bertanya, Pak, bagaimana kira-kira begini, bagaimana begitu? Lalu tiba-tiba gurunya jawab, ya itu bukan pertanyaan. Saya kalau jadi murid, nggak enak banget dong nanya begini, ditanya, tapi jawabannya kok begitu. Nah, sebagai guru yang baik, dia harus meladeni setiap pertanyaan-pertanyaan yang ada. Yang bahkan mungkin pertanyaan yang tanda kutip tersederhana, terbodoh sekalipun diajari. Karena memang mungkin dia tidak tahu. Dan Tuhan itu selalu senang untuk mengajar kita, untuk memberikan pelajaran-pelajaran kepada kita. Nah, ini yang bagian-bagian yang terakhir. Sebelum anak-anak Israel masuk ke tanah perjanjian, Musa bicara kepada mereka ya, dan menghitung, menceritakan kembali hal-hal ajaib bagaimana Tuhan telah menuntun mereka. Musa berulang-ulang mengingatkan mereka supaya tidak lupa tentang bagaimana tuntunan Tuhan yang ajaib bagi mereka. Ini ceritanya ada di buku Ulangan ya, itu sebabnya nama bukunya Ulangan. Diulangi lagi apa yang sudah disampaikan. Kita sudah sering dengar ayat ini. Intinya adalah disampaikan, loh kita bisa sampai sini karena Tuhan. Tuhan dulu begini. Tuhan itu begini, kita harus begini, harus begini. Dan pelajaran dari Ulangan pasal 6 adalah harus diajarkan ulang-ulang kepada anak-anaknya. Pengulangan itu penting ya, karena manusia cenderung lupa. Gitu. Kalau tidak diulangi, bisa jadi hilang. Kita tidak tahu. Itu sebabnya dalam mengajarkan kebenaran firman Tuhan, prinsipnya sama. Diajarkan berulang-ulang. Bukan cuma mengajarkannya berulang-ulang, kita pun yang senang belajar harus ulang-ulang belajar. Ulang-ulang belajar menunjukkan kesungguh-sungguhan, kehausan kita akan belajar firman Tuhan. Nah, ini bagian yang terakhir tentang sekolah kehidupan. Saudara, sesungguhnya hidup itu sendiri adalah sebuah sekolah. Ya, kita selalu belajar. Hari demi hari kita belajar. Ada pelajaran-pelajaran baru yang kita dapat dalam kehidupan ini. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita belajar mengenal akan kebenaran Tuhan. Mengenal Tuhan itu, mengenal kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Dan belajar ulang-ulang akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga itu benar-benar tertanam dalam pikiran kita, pikiran anak-anak kita, dan seluruh keluarga kita. Dan melalui pendidikan di keluarga, akan kebenaran kita akan tetap tinggal di dalam kebenaran. Pelajaran sekolah sahabat di minggu ini menunjukkan pentingnya peran sejak dini, pentingnya peran keluarga. Keluarga jadi langkah awal yang membuat anak-anak, umat-umat Tuhan ini tetap setia dalam kebenaran. Itu yang saya bisa sampaikan, beberapa yang saya pelajari, yang saya dapatkan dari pelajaran sekolah sahabat. Mudah-mudahan jadi berkat bagi kita semua. Amin. Terima kasih untuk pemaparan yang sudah disampaikan Pendeta Riki dalam pembahasan pelajaran sekolah sahabat di pelajaran yang kedua tentang keluarga. Baik, pada saat ini kita akan berdiskusi bila mana saudara-saudara hamba-hamba Tuhan, para pendeta yang ada di Zoom ini mau memberikan pandangan atau tambahan atau bahkan pertanyaan. Waktu inilah diberikan kesempatan untuk kita semua.
Ada mungkin yang mau bertanya? Saya. Ya, silakan Pendeta Alex. Apa pertanyaannya? Jadi walaupun saya dalam kategori ini menyadari peranan saya sebagai seorang anak. Jadi saya tidak berbicara sebagai orang tua, melainkan sebagai anak. Jadi terima kasih Pendeta Ricky Moal sudah memberikan pemaparannya di sana. Saya memfokuskan pertanyaan saya kepada paragraf yang kedua dalam pelajaran sekolah sahabat kita hari Rabu. Bagaimana di sana disampaikan mengenai peranan orang tua. Kalimatnya seperti ini. Para orang tua Kristen memiliki satu kewajiban moral untuk menyediakan satu model Alkitabiah tentang Kristus dan jemaatnya melalui perilaku mereka. Nah, saya bukan satu dari 1000 orang yang mungkin boleh jadi dalam keutuhan keluarga tidak secara utuh. Karena memang saya sampai detik ini pun belum bisa melihat orang tua saya laki-laki. Ya, nah, jadi banyak mungkin di antara kita masing-masing ataupun juga penonton kita yang ada di YouTube ataupun di Facebook mengalami hal yang sama. Ketika orang tua kita tidak memberikan satu contoh Alkitabiah ini dengan perilaku mereka, jadi contoh orang tua siapa yang kita bisa ambil ketika kita masih dalam masa pertumbuhan. Oke, sekarang saya mungkin bisa karena usia saya sudah seperti ini. Tetapi bagaimana ketika saya di umur usia yang mungkin boleh jadi masih butuh didikan itu? Kepada siapa saya perlukan hal itu? Jikalau punya masalah di dalam keadaan orang tua yang tidak utuh. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Alex akan pertanyaan yang sudah disampaikan ya. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan satu model sementara kita tidak mendapatkan dari orang tua. Begitu ya kira-kira ya pertanyaannya. Baik, ada yang mau berusaha menanggapi atau menjawab, silakan. Ya, silakan Pendeta Are. Satu pemahaman yang harus kita pahami dalam pelajaran kita yang kedua ini adalah bahwa orang tua berperan sebagai penerus atau kalau untuk anak-anak wakil dari Tuhan untuk meneruskan prinsip kebenaran Tuhan. Nah, pertanyaan dari Pendeta Alex ini sangat menarik. Berbicara tentang orang tua, banyak yang tidak punya kesempatan walaupun punya orang tua, banyak yang tidak punya hak ajaran yang baik karena memang orang tuanya juga tidak bisa mengajarkan karena tidak tahu, tidak mau tahu dan lain sebagainya. Banyak yang tidak punya orang tua lengkap, bahkan tidak punya orang tua sama sekali. Nah, sehingga dalam hal ini kalau kita melihat, kalau Tuhan menggunakan orang tua sebagai alat, berarti Tuhan juga tidak mematokkan hanya berasal dari orang tua secara lahiriah saja. Jadi menurut saya, selama seseorang benar-benar mencari Tuhan, selama seseorang itu dalam hidupnya rindu akan pengajaran itu, entah itu dia berada dalam situasi seperti apapun, Tuhan akan kirimkan itu. Ya, jadi konsep orang tua di sini memang yang paling utama sesuai dengan pendidikan pelajaran kita ini berasal dari dua orang tua kita yang lahiriah, dari ayah dan ibu. Tetapi kalaupun itu tidak ada, itu tidak akan membatasi kuasa Tuhan untuk mengirimkan yang lain. Entah itu orang yang lebih tua dari kita, entah itu sanak keluarga kita dan lain sebagainya. Dan memang kita sama-sama akui bahwa tidak adanya peran orang tua, tidak hadirnya orang tua dalam kehidupan seorang anak atau tidak rohaninya seorang orang tua dalam rumah memang cukup merusak ya, generasi-generasi baru yang dilahirkan di bumi. Sehingga memang itu jadi masalah utama. Jadi saya pikir walaupun tidak ada orang tua, tapi Tuhan pasti memberikan cara lain. Kalau memang situasinya seperti itu tadi, tidak ada. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Ada yang mau menambahkan mungkin yang lain? Saya mau kasih tambahan sedikit. Jadi memang ini pertanyaan praktikal ya, bagaimana kondisi
beberapa orang yang mungkin untuk mendapatkan pengajaran yang betul-betul dari orang tua kandung, yang betul-betul sebenarnya sangat penting, tapi tidak dapat kesempatan itu. Baru-baru ini di gereja kami lagi belajar tentang buku Alfa Omega jilid yang kedua, membahas tentang Raja Ahaz dan Raja Hizkia. Jadi Raja Ahaz ini adalah salah satu raja yang paling jahat, dan Raja Hizkia kebalikannya, padahal itu anaknya. Jadi memang seperti yang saya bilang kemarin dalam minggu lalu pelajaran kita, bahwa kita yakin bahwa peran orang tua itu sangat penting. Ada akibat yang akan dirasakan oleh anak akibat dari apa yang orang tua lakukan. Ya, jadi ya kecenderungannya itu pasti ada. Tetapi bukan berarti kebebasan anak ini untuk berkembang, kebebasan anak ini untuk mendapatkan sumber pendidikan yang lain dari sumber yang lain itu tidak ada. Itu enggak. Ya. Jadi bagaimana Hizkia akhirnya bisa membuat satu reformasi besar-besaran untuk kembali membuat bangsanya datang kepada Tuhan, membuang semua berhala, mengembalikan imam-imam bekerja, dan semuanya dibuat reformasi besar-besaran, padahal orang tuanya nggak kasih pendidikan yang benar. Jadi tidak jadi patokan. Tetapi tentu kecenderungan itu ada. Kecenderungan orang tua yang tidak baik, anaknya jadi tidak baik itu ada. Tetapi tidak menjadi satu kepastian, tidak menjadi satu yang harus terjadi seperti itu gitu. Enggak ya. Tentu anak ini punya juga perkembangan kerohanian, punya guru-guru spiritual mungkin yang lain yang bisa Tuhan gunakan untuk memberikan pemahaman, memberikan pelajaran-pelajaran untuk perkembangan kehidupannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bagaimana Pendeta Alex? Apakah sudah terjawab mungkin, atau yang lain masih ada yang mau memberikan keterangan tambahan? Baik, kalau tidak, kita akan dengarkan tanggapan dari Sir Pardosi. Baik, selamat jumpa kembali kepada saudara-saudara, sahabat konsep yang mengikuti nanti siaran pelajaran sekolah sahabat ini, Facebook atau YouTube. Pendidikan pertama itu orang tua. Mau single parent, mau orang tua lengkap, pendidikan pertama itu orang tua. Tetapi orang tua itu harus bekerja sama dengan pihak di luar orang tua, yaitu sekolah. Ya. Kalau sekolahnya seirama dengan dasar-dasar yang ditanamkan orang tua, maka akan mulus jalannya. Tapi kalau nggak seirama, pasti bentrok. Ya. Yang ketiga, orang tua itu harus bekerja sama dengan pihak agama. Ya. Apa yang diimani oleh orang tua, maka orang tua itu akan mempercayakan juga pendidikan anak-anaknya itu kepada pihak agama. Gitu ya. Kalau dalam gereja Advent, ya guru-guru sekolah sahabat anak-anak, kan begitu. Sehingga tiga kelompok ini akan memberikan pengaruh yang searah, seirama. Meskipun mungkin orang tuanya tidak lengkap, ataupun orang tuanya tidak terlalu dapat menanamkan dasar-dasar kebenaran yang seharusnya, tapi dengan orang tua memanfaatkan bekerja sama dengan pendidikan dan juga gereja, maka itu akan bisa apa? Di-balancing. Di-balancing. Nah, saya kasih contoh saja Musa lah. Musa itu cuma 12 tahun aja sama orang tuanya. Nggak banyak-banyak amat, cuma 12 tahun aja. Dia justru lebih banyak 28 tahun di istana Mesir yang pendidikannya bertolak belakang dengan orang tuanya. Betul? Bertolak belakang. Tapi dia bisa bertahan, itu karena pilihan yang dibuat oleh Musa. Jadi orang tua benar, belum tentu juga anaknya benar. Belum tentu. Karena itu semua tergantung kepada kiri dan kanan. Pendidikan dan juga lingkungan agama. Belum tentu juga kalau orang tuanya nggak benar, maka anaknya pasti nggak benar. Belum tentu juga, karena itu bergantung pilihan sang anak. Apakah dia akan bergantung kepada orang tuanya atau dia mencari
pendidikan di agama dan juga sekolah yang mengajarkan lebih baik dasar-dasarnya. Jadi peranan orang tua itu dasarnya. Nah, kalau dasarnya kurang bagus, ya karena masih kecil, bisa diperbaiki dasar itu. Tapi kalau sudah keburu tua, ya ini perlu waktu yang lebih lama kan, karena pohon yang sudah bengkok agak susah diluruskan, betul? Tapi kalau tanaman yang masih muda, bengkok, masih lebih mudah untuk diluruskan. Ya, jadi begitulah caranya memahami bagaimana orang tua yang tidak lengkap atau mungkin orang tua yang tidak menghidupkan prinsip kebenaran, anak itu bisa memilih dia, ya, apakah akan menggunakan model orang tuanya atau dia mencari model yang positif. Apakah dia mencari? Nah, banyak kan orang tuanya ketika tidak memberikan model yang positif, anaknya ikut-ikutan mencari model yang tidak positif. Nah, tapi dalam Alkitab tadi dikatakan oleh pendeta muda Abigail, ada banyak contoh raja-raja di Israel itu orang tuanya benar, dianya jadi nggak benar. Dianya nggak benar, anaknya jadi benar. Ya, ini karena masalah apa? Kalau saudara baca itu ada masalah pengaruh imam, ya. Ada raja yang mengandalkan imam. Selama imam itu hidup, dia tetap benar di hadapan Tuhan. Ya, karena dia mengandalkan apa? Lingkungan agama untuk membantu dia. Ya, nah, begitulah cara kita mengatasi keterbatasan dalam keluarga. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Pardosi yang sudah menambahkan. Baik, kalau ada pertanyaan yang lain, Saya mau bertanya, boleh? silakan. Ya. Sebelum saya masih pertanyaan saya ya, jadi saya sangat concern sekali sama orang-orang muda juga, khususnya di gereja saya ini, bagaimana terus didorong untuk pernikahan seiman ya. Nanti ini berhubungan dengan pertanyaan Pendeta Alex juga tadi, karena memang kalau tidak satu visi, satu iman, satu Tuhan, satu prinsip, maka susah kalau punya anak, khususnya dalam mendidik mereka. Gitu. Oke, itu aja. Jadi pertanyaan saya begini, dalam pelajaran sekolah sahabat kita, dalam kitab ulangan yang dikatakan tentang berulang-ulang mendidik anak ya, saya pernah dengar satu moto, repetition is the key. Jadi pentingnya pengulangan. Tapi kadang-kadang kalau pengulangan ini dilakukan, kadang-kadang bisa menjadi formalitas saja, bentuknya formalitas. Jadi nggak, kurang bermakna gitu. Contoh kayak ya kalau bangsa Israel kan disuruh memberikan korban pagi dan petang itu setiap hari ya. Maksudnya ya itu adalah pengulangan. Menurut saya itu adalah bagian dari pengulangan yang diulang-ulang gitu. Akhirnya sama seperti renungan pagi, kadang-kadang mungkin ada yang dalam kasus-kasus tertentu jadi nggak terlalu bermakna karena diulang-ulang terus. Nah, maksud saya bagaimana kita bisa menekankan makna dalam satu pengajaran walaupun itu diulang-ulang. Gitu. Kira-kira mengerti maksud pertanyaan saya? Jadi bagaimana kita bisa menekankan makna pendidikan ini walaupun itu diulang-ulang, jadi bukan hanya sekedar untuk formalitas. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Ada yang mau menanggapi pertanyaan daripada Pendeta Abi? Dipersilakan. Saya Kalau mencoba menanggapi mau jawab, boleh saya ini tanggapi? Pendeta Adrian dulu. Oke, baik. Mungkin bagaimana penekannya? Mungkin kita lebih ke praktek ya. Kalau saya sih memberikan contoh dalam kehidupan rumah tangga umat Tuhan. Cara menekankannya itu adalah ajak atau buat renungan pagi, buatlah renungan malam, sampaikan selalu akan kebenaran firman Tuhan. Lalu dalam setiap perbaktian, Rabu malam, Vesper, hari Sabat, PA, ajak mereka selalu di gereja. Ini masalahnya begini, contoh kadang renungan malam dan pagi lah pagi renungan, tapi malam kadang masih orang tuanya terlambat lah, kerja sibuk lah. Terus Rabu malam kadang karena orang tuanya udah capek, udahlah nggak usah lah kita pergi ke Rabu malam. Makanya perhatikan banyak sekarang orang di dalam Rabu malam itu tidak ada. Tapi saya pernah dulu survei kecil-kecilan, saya perhatikan
kenapa banyak sekali anak-anak atau orang muda itu jadi malas untuk ikut Rabu malam, ikut Vesper, bahkan acara PA. Rupanya seringkali anak-anak itu perhatikan orang tua. Kenapa? Orang tua itu kadang pulang gereja ngomongin orang. Dan anak-anak itu perhatikan. Sehingga anak-anak mulai pikir, ngapain juga aku ke gereja, orang tua aku juga begini kok. Dan itu fakta, karena saya sudah buktikan itu waktu saya pernah mengajar di sebuah sekolah Advent. Dan itu saya temukan seperti itu. Makanya kenapa banyak sekali sekarang Rabu malam, Vesper, ataupun acara PS berkurang orang untuk pergi datang ke gereja. Nah, contoh kayak PA, ini soal praktikal. Kadang anak-anak itu disuruh untuk PA, bahkan kadang orang tua tuh katakan, ini bagaimana gereja ini kok nggak aktif ini anak-anak ini di gereja. Nah, masalahnya adalah kadang-kadang anak-anak itu disuruh ke gereja, tapi orang tuanya pulang. Nah, yang cilakanya lagi kadang saya temukan anaknya lagi semangat acara PA, orang tuanya sudah mungkin capek, mengantuk, ayolah kita pulang yuk, rumah kita jauh, nggak usah lagi. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ya anak-anak itu jadi merasa rohani itu nggak penting. Nah, padahal sebenarnya bagaimana caranya untuk berulang-ulang itu adalah kalau praktikalnya yang saya boleh dapatkan dan juga saya alami dalam kehidupan pribadi saya adalah renungan pagi, renungan malam, Rabu malam, Vesper, terus hari Sabat, terus PA, KPA, diajak terus. Sehingga di situ pun dia akan berulang-berulang terus. Bukan hanya dengar dari orang tua, bahkan dari umat-umat Tuhan yang lain. Jadi bagaimana cara penekanannya? Ajak selalu dalam hal perbaktian-perbaktian. Apapun acaranya, ajak selalu anak-anak kita. Supaya mereka itu jadi dapat, oh inilah bahwa gereja Advent. Karena saya sudah buktikan, karena saya pernah di sekolah juga. Anak-anak yang cenderung, sudah tidak sekolahnya di sekolah Advent, ditambah lagi orang tuanya juga pun kurang setia, akhirnya yang terjadi adalah waktu disuruh ke gereja untuk mengambil bagian acara gereja, bingung dia. Disuruh doa buka aja untuk acara sekolah sahabat, nggak berani. Tetapi kalau anak-anak yang sudah terbiasa dibawa dalam perbaktian-perbaktian, pasti mereka akan apa? Pede, berani melayani Tuhan, sehingga nanti mereka akan ingat, oh ternyata sebagai umat Tuhan, sebagai anak Tuhan harus seperti ini, seperti ini. Jadi mereka bisa menghandle diri mereka. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk tanggapannya Pendeta Adrian Nunesi. Ada lagi yang mau menanggapi pertanyaan dari Pendeta Abi? Baik, kalau tidak ada, kita akan masuk ke closing statement untuk pembahasan sekolah sahabat kita pada malam hari ini. Nanti yang pertama Pendeta Ricky Mual, lalu nanti dilanjutkan oleh Pendeta Milton Pardosi. Persilakan. Ya, baik. Ini menyambung yang tadi Pendeta Abi sampaikan juga ya. Jadi ada yang orang bilang repetition deepens impression gitu. Pengulangan memperdalam kesan. Jadi saya ingat dulu waktu kuliah, dosen saya Pendeta Pardosi, beberapa pelajaran ya. Kadang kalau kuis ada banyak yang perlu diingat gitu ya. Tapi saya bersyukur karena banyak yang harus diingat. Nah, saya rasa kayak saya nggak sepintar teman-teman yang lain gitu. Jadi saya butuh lebih banyak waktu untuk mengingat beberapa hal gitu. Jadi yang saya lakukan adalah saya ulang-ulangin tuh. Ulang. Karena bagi saya tahu saya butuh banyak ulang-ulangin sesuatu gitu. Sampai saya akhirnya bisa hafal, bisa tahu, bisa mengerti konsepnya, bisa tahu maknanya karena diulang-ulang. Nah, dalam hal kerohanian dan hubungannya dengan keluarga, pengulangan ini juga sangat penting. Tadi Pendeta Abi bilang, nanti karena sering diulang jadi nggak ada maknanya. Mungkin kita harus bertanya begitu. Kenapa kita ngulang? Kita harus tahu maknanya kita ngulang itu apa supaya itu benar-benar berarti. Jadi yang kita lakukan renungan baik, kita tahu kenapa kita begitu. Kita baca Alkitab, kita tahu kenapa kita begitu karena supaya kita dapat kesan yang lebih dalam. Nah, karena bicara tentang keluarga, tanggung jawabnya ada di semua sisi. Orang tuanya punya tanggung jawab besar. Sekolah sahabat bicara banyak sekali. Ayah, ibu punya tanggung jawab besar sekali untuk ajar anak-anak. Dan anak-anak juga punya tanggung jawab untuk belajar dari orang tuanya. Dan bagi pertumbuhan kerohanian, saya punya tanggung jawab untuk selalu bertanya ya, minta belajar sama Tuhan.
supaya pendidikan itu ilmunya dapat gitu. Karena jawaban itu hanya ada kalau ada pertanyaan. Gitu. Jadi kita nggak pernah temukan jawaban kalau kita nggak pernah bertanya. Gitu. Jadi kan kalau banyak bertanya jadi banyak jawaban yang kita bisa temukan dari Tuhan. Dan Tuhan senang mengajar kita. Itu mungkin closing statement, mudah-mudahan boleh jadi berkat bagi kita. Baik, terima kasih atas diskusinya. Jadi saya hanya mendorong supaya orang tua itu tidak boleh melepaskan tanggung jawab dalam rumah tangga. Seperti ayat hafalan kita, ayah memberikan pendidikan, ibu memberikan pengajaran. Pendidikan itu artinya dasar, prinsip, dan aturan main. Pengajaran itu artinya dasar, prinsip, aturan main itu diulang-ulangi dan diberikan contoh. Kan tidak pernah dikatakan ini. Coba dulu pendidikan, kasih pendidikan matematikanya. Enggak. Yang ada itu coba dulu ajari bikin matematikanya. Ya kan? Diajari itu berarti diberikan apanya? Rumusnya, contohnya, sebagainya. Kalau pendidikan itu dasarnya, prinsipnya, aturan mainnya. Ya. Nah, itu harus dilakukan orang tua. Makanya bagi siapapun yang belum menikah, yang pengen menikah, ya, belajar dulu prinsip orang tua itu bagaimana gitu ya. Jangan nikah terbawa emosi gitu. Akhirnya setelah punya anak bingung, ini anak mau diapakan? Mau dititipkan ke babysitter atau titipkan ke sekolah aja? Ya makanya orang tua itu ada yang anaknya umur 3 tahun udah disekolahin gitu karena malas ngajarin di rumah, capek kan? Mendingan disekolahin gitu ya. Itu pola-polanya begitu. Jadi harusnya mereka yang mau berumah tangga harus memahami dulu apa tanggung jawab suami dan apa dan istri, apa tanggung jawab ayah dan ibu ya dalam mendidik dan mengajar. Ya, kenapa pengajaran itu lebih banyak kepada ibu? Ya karena ibu yang paling banyak di rumah. Ya, kalau seandainya ibu lebih banyak kerja, bapak lebih banyak di rumah, ya dibalik. Pendidikan dari ibu, pengajaran dari siapa? Dari ayah kan gitu, tinggal dibalik aja. Karena pengajaran itu kan butuh waktu untuk diulang, dicontohkan, ya. Nah, tapi kalau pendidikan itu kan prinsip-prinsipnya. Walaupun sebenarnya dua orang tua itu harus sama-sama mendidik dan mengajar. Tapi dalam cerita ayat hafalan kita, pendidikan itu pada ayah dan pengajaran pada siapa? Pada ibu. Ya, jadi kepada yang belum menikah, rekan sahabat Facebook atau siapapun yang menonton nanti acara diskusi ini, belajarlah dulu bagaimana menjadi apa? Orang tua ya. Jadi kalau punya ponakan-ponakan itu dijaga dulu lah, barang seminggu gitu. Tahu nggak cara menjaga ponakan-ponakan gitu ya? Ya, kalau ponakannya pun udah dicubitin ya pasti nanti jadi susah lah semua, kacau lah semuanya. Jadi ya supaya agak santai sedikit kita diskusinya. Terima kasih banyak. Baik, puji Tuhan kita sudah berdiskusi bersama-sama. Terima kasih atas keterangannya dari Pendeta Pardosi, dari pemateri kita Pendeta Ricky Mual dan pendeta-pendeta yang lainnya yang sudah memberikan pertanyaan dan tanggapan untuk kita dapat membawakan pelajaran ini di kelas kita nanti ketika pada hari Sabat tiba, sehingga umat-umat Tuhan merasakan berkat ketika kita bisa membagikan pelajaran ini kepada semua umat-umat Tuhan di mana tempat kita melayani. Baik, untuk mengakhiri daripada diskusi kita malam ini, kita akan berdoa yang dipimpin oleh Pendeta Alex Hetarion. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang di sorga, terima kasih atas berkat-Mu. Kami boleh bersama belajar akan pelajaran sekolah Sabat melalui diskusi yang kami telah lakukan, yang juga boleh diberikan presentasinya melalui hamba Tuhan Pendeta Muda Ricky Mual, dan juga hamba Tuhan yang juga selalu boleh mendampingi kami, Pendeta Pardosi. Kami bersyukur Tuhan di mana satu tema yang boleh diangkat mengenai keluarga, mengingatkan kami sebagai orang tua akan tanggung jawab kami, peranan kami juga, dan kami juga sebagai anak menyadari bahwa kami boleh menurut apa yang orang tua kami mau lakukan untuk kehidupan kami. Kalau kami hidup dalam Tuhan, maka keluarga kami menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, dan keluarga yang boleh menjadi contoh bagi keluarga yang lain. Teristimewa hamba-hamba Tuhan, kami boleh diberikan satu tanggung jawab
di jemaat kami masing-masing. Biarlah keluarga kami, istri kami, anak-anak kami nantinya boleh membuat satu gambar untuk takut akan Tuhan dan mereka boleh menyembah Tuhan lebih baik lagi. Terima kasih banyak Bapak. Kami mau persembahkan doa ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Amin. Baik, terima kasih Pendeta Alex. Demikian pelajaran kita. Sampai bertemu minggu depan di pelajaran yang ketiga. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.